Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang seorang wanita yang menjadi simbol kesabaran dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sosok wanita yang sangat mulia, dan bahkan namanya ini termasuk salah satu dari 4 wanita yang dibangunkan istana di surga. Ia adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ia menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Karena di waktu itu, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun memang terkenal sangat kejam dan akan melakukan sesuatu untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Maka pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya, karena dikhawatirkan apabila suaminya ini tahu, maka nyawanya akan terancam. Sama seperti Masitoh, tukang sisir anaknya Fir'aun, yang mana Masitoh ini juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, maka Siti Masitoh dimasukkan di dalam minyak yang sangat panas, digoreng hidup-hidup bersama anaknya. Ketika ada peristiwa pembunuhan Masitoh beserta anaknya, maka di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya. Karena Asiyah tak tahan dengan perbuatan keji suaminya yang begitu tega menggoreng hidup-hidup Masitoh dan anaknya, maka mengetahui hal ini, Asiyah pun marah besar kepada suaminya, yaitu Fir'aun. Lantas Asiyah mendatangi Fir'aun dan mengatakan, "Celakalah kau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, tiba-tiba Fir'aun merasa kaget. Istrinya menyebut nama Allah persis seperti apa yang dikatakan Masitoh. Maka seketika itu juga Fir'aun pun marah besar kepada Asiyah. Kemudian Fir'aun meminta kepada Asiyah untuk menarik kata-katanya kembali. Tetapi Asiyah tidak mau menarik kata-katanya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan yang keluar dari mulut istrinya. Maka diusirlah Asiyah di hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir. Bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah? Dan mereka semua pejabat-pejabat Mesir itu kompak menjawab dengan puji-pujian. Intinya Asiyah ini adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun berkata lagi, "Tapi ingat, kalian boleh memuji dia, dan ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu bunuh saja dia." Akhirnya diambillah keputusan di ruangan tersebut bahwa Asiyah harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Sahabat mutiara yang dirahmati Allah, singkat cerita akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dibawalah ia ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu ia ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari yang sangat panas di padang pasir. Dan dalam hati Fir'aun ini berprasangka bahwa selama Asiyah ditinggalkan di padang pasir yang sangat panas, pastilah Asiyah akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Namun selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asiyah yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa membisikkan di telinganya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan rasa sakit kepadamu." Ketika beberapa waktu ditinggalkan, maka Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan. Maka ditanyalah kembali Asiyah mengenai siapa yang patut disembah,
Apakah Allah atau aku? Karena Allah sudah menanamkan keimanan di hatinya. Maka Asia menjawab, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Mendengar hal ini maka tampaklah wajah Fir'aun kemarahan yang menjadi-jadi. Fir'aun kemudian menyiksa Asia. Dipukulnya Asia secara membabi buta, dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Aisyah dipaksa murtad. Akan tetapi Asia tetap dengan pendiriannya. Asia tidak mau. Dan karena kabar dari bisikan Nabi Musa alaihissalam kepada Asia, selama Asia mengalami penyiksaan, ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Malahan Asia tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Melihat Asia ini malah tertawa, akhirnya Fir'aun semakin gila saja menyiksanya. Sambil berkata, lihat, aku sudah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa. Dan pada suatu momen ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas, karena Asia tetap tidak mau murtad, maka diambillah keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asia. Sahabat mutiara yang dirahmati Allah, ketika Asia binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, dan Asia sudah tahu ajalnya sangat dekat, maka Asia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asia selesai berdoa kepada Allah, Allah pun langsung mengabulkan doanya itu, maka ditampakkannya istana yang diminta Asia ini. Di peristiwa itu Asia benar-benar melihat istananya tersebut dan ia tahu bahwasanya doanya langsung diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Asia pun tersenyum sambil melihat istananya itu, dan setelah Allah perlihatkan istana untuknya di surga, Fir'aun pun membunuhnya. Maka wafatlah Asia binti Muzahim dengan husnul khotimah. Jadi itulah kisah tentang seorang wanita mulia yang sabar, yang kuat memperjuangkan keimanannya sampai Allah mengambil nyawanya. Hingga akhirnya Allah berikan balasan yang luar biasa tiada tara. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita. Kalau ada kekeliruan atau kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.